can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here, 'cause it's you and only you. Kegiatan RAL pada tahun ini dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Dalam hal ini kita arahkan di areal kawasan IPHPS, yaitu perhutanan sosial yang izinnya diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan seluas 100 hektar, utamanya di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Ini dilaksanakan secara swakelola dengan jenis-jenis tanaman sesuai dengan keinginan masyarakat. Kegiatan ini dikerjakan oleh 3 kelompok dengan luas 100 hektar tadi, dengan jenis tanaman apokat, balsa, jambu biji, sirsat, dan lain-lain. Lokasi ini lokasi yang mendapat izin IPHPS dari Kementerian Kehutanan yang sejumlah 1.300 hektar. Sementara untuk tahun ini direhabilitasi 100 hektar. Diharapkan dengan adanya rehabilitasi ini, lokasi IPHPS nanti akan menjadi hijau royo-royo dan petani mendapatkan hasil buah-buahan dan kayu-kayuan. Kemudian yang kedua yaitu RHL yang kita laksanakan sudah selama 3 tahun ini. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir, yaitu RHL di kawasan Perum Perhutani, itu seluas 4.500 hektar yang tersebar di 5 KPH, yaitu KPH Pekalongan Barat, KPH Pekalongan Timur, KPH Kedu Utara, KPH Balapulang, KPH Kebun Harjo, dan KPH Pati. Nah, pada tahun ini sudah selesai pemeliharaan tahun kedua dan akan diserah terimakan kepada pemangku kawasan, yaitu pada Perum Perhutani. Ada juga kegiatan tahun ini yang dilaksanakan di kawasan Perhutani, yaitu seluas 1.000 hektar. Nah, ini tersebar di 5 KPH, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Kebun Harjo, Pati, dan Balapulang. Nah, ini tanaman-tanamannya juga sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan juga sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Diharapkan dengan tanaman-tanaman RHL ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, karena tanaman-tanaman yang kita tanam ini bisa diambil non kayunya atau tanaman MPTS yang tidak perlu ditebang, sehingga diambil buah ataupun getahnya. Paradigma RHL saat ini adalah penanganan masalah fisik lingkungan dengan tetap memperhatikan masalah sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, sehingga tanaman yang direncanakan dan dilaksanakan adalah diprioritaskan tanaman yang mempunyai hasil hutan bukan kayu dan tanaman buah-buahan atau MPTS yang nantinya bisa bermanfaat atau dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat. Bahkan pada beberapa site lokasi kegiatan RHL sudah dipertimbangkan untuk kegiatan lainnya seperti fungsi pariwisata dan pendidikan. Besar harapan dari kami, instansi BPDASHL Pemali Jeratun, bahwasannya kegiatan RHL yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan nantinya berdampak baik dan positif bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menambah income dan menjadi kesadaran bersama untuk menjaga kegiatan RHL ini untuk berhasil dan berkelanjutan.
Kemudian ada lagi kegiatan kita yang secara vegetatif yaitu kebun bibit rakyat. Jadi ada 22 unit KBR pada tahun ini telah dilaksanakan oleh BPDAS Elmani Jatun. KBR ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya, sehingga masyarakat cukup familiar dan usulan dari masyarakat ini sangat banyak. Masyarakat antusias untuk melaksanakan kebun bibit rakyat. Jadi kebun bibit rakyat ini adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat, yaitu berupa dana senilai 100 juta untuk tahun ini per unitnya. Itu digunakan untuk membuat bibit sesuai dengan keinginan masyarakat, tentu pohon-pohonan ya, bukan bunga-bungaan. Tanaman MPTS dan tanaman kayu-kayuan itu nanti akan dibibitkan oleh masyarakat, kemudian ditanam di lahan masing-masing. Dari kegiatan KBR ini masyarakat akan memiliki kepandaian untuk membuat bibit sendiri, dan pada akhirnya mereka punya kesadaran yang tinggi untuk selalu menanam. Pelaksanaan KBR ini dilaksanakan di BPDAS Elmani Jatun adalah dengan menggunakan kontrak spakula melalui masyarakat. Jadi semua uang akan ditransfer kepada masyarakat langsung ke rekening kelompok yang sudah ditetapkan oleh BPDAS Elmani Jatun. Harapan kami, semua kegiatan dan uang yang diterima itu dapat didistribusikan sesuai dengan rencana dan usulan kerja kelompok yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Semua akan dipandu oleh BPDAS dan BPDAS akan membimbing sampai dengan bibit selesai dan jadi, sampai dengan bibit ditanam. Kami akan melaksanakan monitoring. Selain kegiatan ini, ada juga kami mempunyai persemaian permanen untuk mendukung kegiatan penanaman oleh masyarakat. Direktorat Jenderal PDASAL ini atau Direktorat Jenderal Pengendalian Des dan Hutan Lindung ini punya moto tanam 25 pohon. Jadi kita gaungkan kepada masyarakat agar setiap orang itu mempunyai kewajiban menanam pohon 25 pohon seumur hidup, yaitu 5 pohon ketika SD, 5 pohon ketika SMP, 5 pohon ketika SMA, 5 pohon ketika kuliah, 5 pohon ketika menikah. Sehingga dengan demikian kelestarian tanaman, kelestarian hutan terjaga, kemudian kesadaran masyarakat untuk menanam itu menjadi semakin tinggi. Nah, ini kita support dari bibit-bibit kita yang ada di persemaian permanen. Untuk Pemali Jatun kita punya 3 unit persemaian permanen, yaitu 1 di Jepara, yang kedua di Semarang, yang ketiga di Brebes. Dari situ masyarakat bisa mendapatkan bibit secara gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian untuk kegiatan konservasi tanah air yang secara sipil teknis itu kita laksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pembangunan gali plak, pembangunan dam penahan, kemudian bangunan ekohidrolika, kemudian IPAH dan sumur resapan. Pembangunan konservasi tanah dan air ini yang secara sipil teknis ini dimaksudkan untuk menampung sedimen dari atas, sehingga sedimen atau erosi ini tidak terhanyut ke sungai. Kalau tidak dilakukan kegiatan ini, sedimentasi ini akan menumpuk di sungai, sehingga sungai nanti akan menyempit, kemudian terjadi pendangkalan, sehingga ini juga akan bisa menyebabkan banjir karena air tidak tertampung secara maksimal di aliran-aliran sungai. Jadi bangunan KTN ini dibangun secara terfokus, ada DPN, kemudian ada gali plak, berjejer begitu ya, seperti gigi bersusun gitu. Ini untuk jalan pendeknya sebelum tanaman-tanaman pohon yang di atas itu yang kita tanam berhasil menjalankan fungsinya untuk menyerap air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah, dalam rangka untuk mengurangi laju runoff air ya yang turun ke sungai. Dari beberapa kegiatan sumur resapan, DPN, gali plak, dan IPAH itu peran masyarakat sangat penting. Karena semua kegiatan itu dibangun secara swakelola.
dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dilaksanakan sendiri, dievaluasi sendiri. Jadi ketika ada beberapa permasalahan, misalkan ada kerusakan, kami mohon kelompok harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau untuk membenahi bangunan-bangunan sumur resapan, DPN, gali plak atau IPA yang rusak. Karena itu bermanfaat untuk masyarakat itu juga. Mari kita laksanakan penanaman ya dan kegiatan-kegiatan pelestarian alam dengan semangat dan tidak kenal lelah. Salam lestari dan salam menanam 25 pohon seumur hidup. Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Pemali Jeratun dan saya secara pribadi mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk kelestarian hutan. Mari kita tanam pohon dan pelihara untuk kehidupan yang lebih baik.